Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu simulasi virus pada ruang terbatas pada suatu komunitas. Untuk permasalahannya sendiri, yang pertama di sini mencari tahu orang individu yang terinfeksi setiap harinya. Untuk yang kedua, yaitu waktu yang diperlukan oleh sebuah komunitas untuk bebas dari virus atau imun. Dan yang ketiga, yaitu membuat animasi dari grab tersebut. Lanjut aja ke codingannya. Untuk yang pertama, di sini kami mengimport library yang dibutuhkan pada proses simulasi ini. Yang pertama ada Matplotlib, import Matplotlib.pyplot SPLT, yang kedua ada random, yang ketiga ada mat, dan yang keempat ada animation. Untuk yang selanjutnya di sini kami melakukan inisialisasi variabel. Yang pertama untuk individunya sendiri, yaitu ada 200 individu, untuk rasionya 5% atau 0,05. Selanjutnya move rasionya ada 0,8% atau 80%, 0,8 atau 80%. Selanjutnya ada waktu pulihnya, untuk waktu pulihnya ada 10 hari. Lanjut ke untuk simulasinya, ruang simulasinya. Yang pertama ada Xmax 20 dan Xmin-nya 0, terus ada Ymax-nya 20 dan Ymin-nya 0. Untuk X-range-nya sendiri yaitu Xmax dikurang Xmin, untuk Y-range-nya sendiri ada Ymax dikurang Ymin. Lanjut untuk selanjutnya ada total infected, karena ini sebelumnya jadinya total infected-nya jadi 0 di awal. Lanjut, di sini kami membuat posisi awal tiap individu. Untuk X individunya di random, pakai ini random randin 0, 0, 20 atau Xmin, Xmax for I in range individu atau sebanyak 200 individu, 200 orang. Terus ada Y individunya juga sama di random randin 0,20 atau Ymin, Ymax for I in range individu. Untuk selanjutnya ada membuat inisialisasi untuk status kesehatannya. Yang pertama ada untuk imun atau I underscore individu, dibuat list. Terus selanjutnya ada waktunya, untuk waktunya juga T underscore individu. Nah, selanjutnya ini di list yang individu yang terinfeksi dan tidak atau masih sehat. For I in range individu, T individu depend 0 atau di sini semuanya depend 0 karena 0 itu menandakan bahwa si individunya masih sehat. Lanjut, untuk status kesehatan individu, kita membuat kembali ke individu list untuk memasukkan kesehatan per individu dan infected IDS-nya untuk yang terinfeksi. For I in range individu, membuat perulangan, lalu di random kembali uniformnya 0,1, 0 itu untuk orang yang sehat dan 1 itu untuk orang yang terinfeksi. Jika range-nya jika range-nya lebih kecil sama dengan rasio atau 0,05, maka ke individunya depend 1, berarti kesehatannya si individunya terinfeksi dan dimasukkan juga ke infected IDX karena terinfeksi. Terus total infeksinya berarti bertambah dari asalnya 0 ditambah 1. Jika tidak, maka di append 0 atau sehat. Selanjutnya untuk plottingan dibuat lagi list, ada infected list, dan juga untuk harinya dibuat D underscore list. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaki.
Baik, untuk selanjutnya yaitu yang pertama membuat variabel day untuk menjumlahkan hari, kemudian membuat perulangan yaitu jika total infectednya tidak sama dengan 0 maka terdapat infected, maka hari tersebut bertambah dengan 1, day sama dengan day plus 1. Kemudian dilanjutkan membuat perulangan kembali for K in range individu. K tersebut bergerak sampai dengan banyaknya individu, yaitu 200. Selanjutnya membuat random dengan menggunakan random uniform, yaitu 0 sampai dengan 1. Jika nilai random tersebut kurang dari sama dengan MOV rasio, yaitu 0,8, maka random tersebut akan bisa bergerak. Dan selanjutnya mengambil titik terakhir untuk mengambil nilai list index terakhir dengan menampungnya di variabel x current untuk variabel x individu dan y currentnya untuk y individu. Selanjutnya membuat variabel kembali yaitu step untuk menampung sebuah random uniform kembali untuk melihat arah pergerakannya. Jika arah geraknya, jika stepnya itu kurang dari sama dengan 0,25, maka x-nya itu sama dengan x current plus 1, yaitu bergerak ke kanan. Jika stepnya kurang lebih dari lebih dari 0,25 dan stepnya kurang dari sama dengan 0,5, maka y-nya sama dengan y current min 1 atau bergerak ke bawah y-nya. Jika stepnya lebih dari 0,5 dan stepnya kurang dari 0,75, maka x-nya akan bergerak ke kiri atau x current-nya min 1. Dan jika stepnya lebih dari 0,75, maka y-nya akan bergerak ke atas atau y current plus 1. Untuk selanjutnya yaitu PBC untuk melihat jika X atau Y-nya itu melebihi batas ruang, yaitu 0 sampai 20 atau kurang dari batas ruang. Jika X-nya melebihi atau X-nya lebih dari X max, maka X-nya dikurangin dengan X range. Dan jika X kurang dari X min, ya X min, maka kurang dari 0, maka X-nya ditambah dengan X rank. Dan sama aja dengan nilai Y, jika Y-nya lebih dari Y max, maka Y-nya akan dikurangin dengan Y rank, dan Y kurang dari Y min, maka Y ditambah Y rank. Selanjutnya, simpan nilai akhir X dan Y ke dalam list. Listnya tadi udah dibuat yaitu X individu dan Y individu. X individu ke K di append ke X dan Y individu ke K di append ke Y. Untuk selanjutnya yaitu update waktu terinfeksi jika sudah terinfeksi. Jika status kesehatan ke K sama dengan 1, maka waktu terinfeksinya bertambah 1. Selanjutnya yaitu update kesehatan individu sampai dengan recovery. Jika waktu individu ke K itu lebih dari waktu pulih, maka langsung status kesehatannya langsung sehat, yaitu kesehatan ke K tersebut di assign ke 0 kembali, yaitu 0 itu merupakan sehat dan 1 itu yaitu masih terinfeksi. Sedangkan untuk imunitas individunya di assign 1. Kalau belum ada imunitas yaitu 0, dan kalau sudah ada imunitas yaitu 1. Dan total infectednya dikurangin 1, yaitu berkurang karena status kesehatannya yaitu sudah sehat. Selanjutnya jika belum terinfeksi, nah status kesehatannya sama dengan
jika status kesehatannya sama dengan 0 dan imunitas individunya sama dengan 0, maka dilakukan perulangan yaitu 4J in range length infected IDX, yaitu J-nya bergerak sampai dengan panjang dari infected IDX. Selanjutnya menghitung jarak dengan setiap individu terinfeksi. Menghitung jarak ini kami menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu akar dari X2 dikurangin X1 dikuadratin ditambah dengan Y2 dikurangin Y1 dikuadratin. Nah, selanjutnya dilakukan kondisi kembali, yaitu jika jaraknya sama dengan 0 maka tidak ada jarak, maka waktu terinfeksi individunya K itu di assign 1 dan status kesehatannya juga di assign 1 atau terdapat terinfeksi dan total infeksinya bertambah 1. Selanjutnya yang daylist yang tadi yang berupa array yang di-assign ke array tadi di-append ke day untuk menampung sebuah hari dan infected list untuk menampung total infectednya. Selanjutnya di-print yang di-print tersebut yaitu day sama total infected untuk melihat berapa hari dan pada hari berapa dan totalnya berapa. Selanjutnya melakukan plot scatter day dan total infected untuk melihat pergerakannya, dan PLT plot itu untuk melihat grafiknya, yaitu kami masukkan day list dan infected list, langsung plot show, PLT show. Berikut yaitu hasilnya. Pada day pertama itu jumlah yang sakit yaitu 11, maka X-nya itu pada hari pertama itu X-nya berarti 1 dan Y-nya itu kan terinfeksi, maka 11 pada titik 11. Dan pada hari yang kedua jumlah yang sakit 13, maka grafiknya langsung naik dan skaternya juga mengikuti. Dan day yang ketiga, pada hari yang ketiga yaitu jumlah yang sakit 16, maka dari 13 naik ke 16 dan selanjutnya sampai dengan pada hari yang ke-77 pada simulasi ini. Untuk selanjutnya yaitu bagian animasi graph. Untuk animasi graph ini akan dilanjutkan yaitu saudara Aldi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk animasi graph sendiri, di sini kami menggunakan function dari animasi yang telah tadi diimportkan di awal. Yang pertama kita membuat figur X-nya dulu, plt subplot, terus udah kayak gitu buat batasnya X-lim dan Y-lim. Untuk batasnya ini tuh batasnya tadi itu untuk X-nya sendiri 20 dan Y-nya juga 20 maksimalnya. Jadi di sini kita set X-lim yaitu 0, len daylist plus 20 dan juga ada set limnya ada 0, len infected list plus 20 karena tadi lihat sebelumnya di graph sebelumnya bahwa untuk X-nya sendiri menggunakan daylist dan untuk Y-nya juga menggunakan infected list. Lanjut len X subplot, di sini list tadi X sama Y. Lanjut ke fungsi init. Nah, di sini konfigurasi untuk set datanya karena yang tadi pakai list jadi seperti ini. Nah, langsung membuat list baru di sini untuk array X dan juga array Y untuk digunakan di function animasi ini. Lanjut untuk function animate di sini jika I lebih kecil dari len daylist, maka XI-nya descend dari daylist ke I dan juga untuk KI-nya descend dari infected list ke I. Jika tidak, maka XI-nya sama dengan daylist
len day list min 1 atau yang sebelumnya juga y-nya sama dengan infected list len day min 1 sebelumnya juga. Terus lanjut untuk xi-nya sendiri depend ke array x dan juga untuk y-nya sendiri depend ke array y. Nah, setelah itu di return di set data, dimasukkan ke set data, terus di return line-nya. Nah, ini yang tadi diimportkan function animasi. Jadi di sini kita menggunakan function animasi untuk membuat MP4-nya. Nah, di sini animes diassign ke anim ya. Jadi animation the function figure animate yang function ini tadi ini sama ini frame-nya 100, kecepatannya atau intervalnya 100 dan juga bleed-nya true. Dan lalu di sini kita mau save animasinya ke plot.mp4. Berikut adalah hasil dari berikut adalah hasil dari animasi yang kita buat. Bentar. Nah, dapat dilihat di sini ini adalah hasil dari animasi dari graph yang kita buat. Dan untuk selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan dari itu semua yaitu dalam hasil simulasi tersebut, waktu yang dibutuhkan komunitas yang terinfeksi untuk imun sebanyak 77 hari. Penambahan individu yang terinfeksi setiap harinya tidak melebihi nilai rasio terinfeksi yaitu 5%. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa jumlah individu yang terinfeksi mengalami kenaikan dan puncaknya pada hari ke-29 dengan total 69 individu yang terinfeksi. Setelah itu akan mengalami penurunan hingga akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.